Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku Multipliers. Kali ini kita masuk ke dalam bab yang judulnya The Investor atau Sang Investor. Apa maksudnya menjadi seorang investor di dalam multipliers? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktek nyata seorang multipliers yang terakhir ya. Saya mungkin review sedikit ya. Jadi untuk menjadi multiplier itu kan di buku ini ya kita bahas awal-awal adalah menjadi seorang talent magnet ya. Gimana multiplier itu punya cara supaya orang-orang yang bertalenta, potensial itu pengen ya gabung sama dia gitu ya. Gabung sama kita lah. Kemudian yang kedua adalah the liberator. Bagaimana para multiplier itu salah satu praktek nyatanya adalah menjadi orang yang membebaskan potensi gitu ya. Lalu tidak cuma itu, tapi yang ketiga adalah menjadi seorang challenger, orang yang menantang, memberikan tantangan yang membuat orang merasa tertantang. Yang terakhir sebelum ini teman-teman mungkin sudah nonton juga video yang judulnya The Debate Maker. Para multiplier adalah orang-orang yang memang punya kegemaran menciptakan perdebatan yang sehat supaya ide-ide pemikiran itu keluar dan teruji. Nah terakhir di sini ada namanya the investor. Nah the investor ini lawannya adalah the micromanager. Orang-orang yang punya kecenderungan untuk mengelola, mengatur ya sedetail-detailnya setiap pekerjaan. Nah kita mau bahas dulu ya lawannya dulu nih biar enak ya. Jadi para diminisher itu suka menjadi seorang micromanager. Mungkin suka di sini bukan dalam arti sengaja ya karena ingat banyak orang menjadi diminisher itu sebenarnya accidental diminisher. Ini nanti akan ada bab khusus membahas jenis-jenisnya nih ya. Accidental diminisher itu salah satu kecenderungannya adalah micromanage, mengatur segala hal sampai sedetail-detailnya. Nah pertanyaannya kenapa begitu? Ya karena ternyata para diminisher ini punya asumsi yang bertolak belakang dengan para multipliers. Asumsi ya spesifik dalam hal eksekusi adalah orang itu nggak akan bisa menemukan solusi tanpa campur tangan saya ya. Jadi ya karena memang kebanyakan leader adalah orang-orang yang tadinya highly potential, highly capable, kinerjanya bagus, maka nalurinya memang naluri untuk menyelesaikan masalah. Nalurinya adalah naluri untuk turun tangan. Nah tapi begitu menjadi seorang pemimpin, maka kecenderungan untuk turun tangan ini memang akan menggoda untuk bisa meletakkan tangannya di dalam setiap hal yang dikerjakan timnya. Nah dalam jangka pendek, di situasi darurat, di situasi timnya masih kurang mandiri, tentu saja ini peran yang tidak bisa dihindari. Memang seperti itulah ya, sama kayak kita punya anak kita masih kecil ya tentu saja turun tangan itu sesuatu yang naluri alamiah untuk kita lakukan. Nah tapi ketika kita sudah punya momentum untuk mengembangkan anggota tim, untuk membuat anggota tim lebih mandiri, nah si micromanage ini jadi memberikan hambatan gitu ya. Pertama-tama adalah ciri-cirinya itu maintain ownership. Jadi kepemilikan dari tugas pekerjaan itu sepenuhnya ada di tangan para pemimpin, bukan di tangan anggota tim yang melaksanakannya. Sehingga meskipun anggota tim itu dibagi-bagi tugas, didelegasi, tapi tetap saja tanggung jawabnya ada di sang pemimpin. Nah, ini kebalikannya dengan si multiplier yang kita bahas ya. Yang kedua adalah ciri-cirinya jump in, jump out. Jadi suka masuk, turun, misalnya ya anggaplah sudah ngasih pekerjaan ke anggota timnya, turun, ikutan ngerjain, lalu keluar. Pas keluar seolah-olah ngasih delegasi, ngasih kepercayaan, tapi kemudian turun lagi, masuk lagi. Jadi anggota tim tuh lama-lama ya udah nggak usah banyak mikir lah, nggak usah banyak effort. Nanti toh dibantuin juga sama bos kita gitu, gitu ya. Yang ketiga adalah take it back. Take it back tuh gini. Jadi seringkali kalau orang atau anggota tim bawa permasalahan, lalu kemudian saya kasih mereka tanggung jawab untuk menyelesaikan. Itu jatuh-jatuhnya saya ambil lagi tanggung jawab itu. Tidak saya serahkan kepada mereka untuk betul-betul menemukan. Nah sekali lagi, di situasi darurat tentu saja hal ini nggak bisa dihindari. Tapi dalam konteks kita punya anggota tim yang sebenarnya ada potensi besar di dalamnya, kebiasaan ini jadi mengganggu ya.
Ada satu poin menarik ya, si Liz Wiseman cerita pengalaman hidupnya ketika dia menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Jadi dia ngerasa ketika sudah punya tim, itu kerjaan dia harusnya kan ya terdistribusi lah ya. Nah kenyataannya kok enggak ya, capek gitu, dia makin capek lagi, makin capek lagi. Lalu di satu titik dia merenung ya, dia bilang begini, kayaknya saya tuh nggak betul-betul menjalankan tugas saya deh sebagai seorang manajer. Seharusnya sebagai manajer, tugas saya itu bukan lagi tentang saya sendiri. Tugas saya itu adalah bertanggung jawab mengelola pekerjaan, bukan mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Kenyataannya saya seolah-olah menjadi seorang superhero ya, pahlawan, yang padahal di sisi lain sebenarnya tugas saya adalah membantu orang-orang menjadi pahlawan atau membantu tim saya menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Tentu saja keseluruhan tanggung jawabnya ada di saya yang bagi tugas, tapi harusnya ketika tugas dibagi, harusnya merekalah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, nanti nyetor ke saya. Ini enggak kejadianlah saya bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ngerasa bahwa iya juga ya, saya jadi manajer atau jadi leader suka kayak gitu. Nah mungkin tanpa sadar ini nih, kita tanpa sadar menjadi seorang micromanager, yaitu seorang accidental manager. Nah gimana caranya kalau kenyataannya kita pengen menjadi seorang multiplier? Karena apa? Karena tim kita sebenarnya punya potensi, karena tim kita sebenarnya sudah bisa mandiri. Ya sederhana lah ya, kalau kita punya anak lagi ya, punya anak sudah kelas 2 SD, 3 SD, ada potensinya untuk bisa beresin kamar, untuk ngatur jadwal belajarnya sendiri, untuk ngerjain PR sendiri, untuk bahkan nyuci piring, beres-beres rumah, itu ada potensinya sudah bisa dikerjakan. Tapi kok kenyataannya belum. Kenyataannya semua masih mengandalkan saya sebagai orang tua. Nah jangan-jangan nih tanpa sadar kita menjadi seorang accidental manager. Karena segala sesuatunya kita atur. Supaya beres, supaya kelar. Nah, padahal potensinya ada gitu ya. Nah sekarang kita lihat kebalikannya nih. Gimana seorang multipliers dalam hal eksekusi. Nah seorang multipliers itu seorang investor tadi ya. Orang yang menanamkan saham ya. Bahasa sederhananya mungkin adalah orang yang berinvestasi untuk membangun kapabilitas. Nah apa aja? Pertama adalah seorang multipliers yang investor itu satu punya habit untuk selalu mendefinisikan ownership. Jadi bagi-bagi tugas sama timnya itu dengan clear, ini bagianmu ya, tugasmu ini ya, tugasku mengerjakan sampai di sini ya. Nah itu mendefinisikan dengan jelas termasuk hasil akhirnya. Jadi tidak hanya tugasnya tapi hasil akhirnya. Kalau saya kasih kamu tugas bikin report ini, itu report itu dianggap selesai kalau ujungnya bermanfaat buat ini ya. Kalau nanti berhasil dipakai dan dipresentasikan dengan baik ya. Kamu saya kasih tugas ini untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, ujungnya ke sini ya. Nah itu didefinisikan. Nah soalnya ada godaan buat kita itu kadang-kadang menganggap orang itu takut kebanyakan gitu ya dikasih kerjaan lalu kita potong-potong kerjaannya. Ya nggak ada masalah dengan potong-potong. Tapi kalau kita nggak kasih tahu ujungnya, itu seringkali orang ya hanya ngerasa yang penting saya menggugurkan kewajiban di potongan itu saja. Nah kalau kita melihat kemungkinan orang sudah bisa dikasih pekerjaan yang lumayan memadai gitu ya. Nah si multiplier itu punya kebiasaan untuk men-stretch the role dia. Tambahin sedikit. Tapi tetap masih dalam lingkup pekerjaan yang possible dia kerjakan gitu ya. Tambahin sedikit. Nah yang kedua tidak hanya ngasih pekerjaan atau mendelegasikan tugas. Seorang multiplier itu berinvestasi pada sumber daya. Apa realnya investasi sumber daya? Yaitu dia meluangkan waktu untuk teach and coach ya. Mengajari dan melatih. Mengajari itu mungkin beda sama melatih ya. Kalau saya mungkin sederhanakan adalah ngajar itu berarti apa ya, mentransfer knowledge-nya dulu ya, ngasih tahu cara-caranya ya, ngajar lah begitu ya. Tapi ketika orang sudah dikasih tahu kan tentu saja dia perlu didampingi, dibimbing, di-refine. Mungkin mirip kayak orang belajar sebuah skill olahraga gitu ya, atau mungkin
bela diri begitu, itu kan pasti ada knowledge-nya dulu kan, bagaimana gerakan yang benar. Nah, tapi setelah diceramahin nih gerakan yang benar seperti apa, kan tetap harus didampingi setiap minggu latihan, seminggu sekali, seminggu 2 kali, didampingi, di refine, dicek kualitas gerakannya sampai jadi. Nah, itu namanya coaching gitu ya. Nah, ada satu kisah pemimpin yang dikutip ya sama Lee Wiseman di buku ini, yaitu pemimpin yang namanya K.R. Sridhar, CEO dari Bloom Energy. Jadi si Lee Wiseman itu melihat, saya nggak tahu bapak atau ibu ya, K.R. Sridhar ini adalah orang yang dideskripsikan banyak timnya sebagai seorang guru yang baik. Dia bukan hanya pemimpin yang baik, tapi pemimpin baik karena salah satunya adalah guru yang baik. Jadi kebiasaannya K.R. Sridhar ini adalah tidak pernah langsung buru-buru ngasih solusi. Sekali lagi, ini tidak dalam kondisi darurat ya. Nah, tapi dia lebih senang untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang thought provoking. Misalnya dia nanya, apa yang sudah kita tahu akan hal-hal yang nggak jalan? Bahasa Inggrisnya, what do we know about what doesn't work? Ini ada satu produk nggak laku misalnya. Oke, yang udah kita tahu penyebab nggak laku tuh apa? Nah, dia kasih pertanyaan itu. Kemudian dia nanya lagi ya, what assumptions led us to this outcome? Waktu itu kita pakai asumsi apa sehingga hasilnya kayak gitu, hasilnya produk ini nggak laku? Atau dia nanya lagi, what risk do we face now that need to be mitigated? Sekarang nih ada risiko apa yang kedepannya mesti kita persiapkan, mesti kita mitigasi. Nah, jadi dia tidak terlalu banyak memberikan ide-ide pemikirannya yang tentu saja mungkin dengan pengalamannya lebih baik ya. Tetapi dia berinvestasi untuk melatih dan mengajari timnya gitu ya. Nah, si K.R. Sridhar ini punya quote ya. Dia bilang begini, you are teaching by helping your team to solve real problems. Even if you know the solution, you don't offer it. If you do, you've lost the teaching moment. It has to be Socratic. You ask the question and tease out the answer. Jadi dalam keseharian kita sebagai pemimpin itu sebenarnya ada banyak momen-momen pembelajaran, teachable moment, yang ketika tim kita sudah punya kapabilitas, itu bisa dimanfaatkan. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang memancing. Dibilang pertanyaan Sokratik gitu ya. Diambil dari Socratic metodnya Socrates ya, kalau kita baca buku-bukunya yang ditulis oleh Plato atau Platon gitu, filsuf itu kan kisahnya tentang gurunya beliau yang namanya Socrates yang kemana-mana tuh ngajakin dialog orang pakai pertanyaan yang kemudian memancing orang berpikir dan menyadari sendiri asumsinya. Nah, itu yang sekarang kemudian disebut Socratic method ya. Jadi kalau kita buru-buru ngasih solusi ya kita akan kehilangan momentum itu. Ya, padahal momentum itu seringkali ada dan bisa dimanfaatkan lewat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. When leaders teach, katanya, they invest, ini kata-kata Lee Wiseman, when leaders teach, they invest in their people's ability to solve and avoid problems in the future. This is one of the most powerful ways that multipliers build intelligence around them. Salah satu praktek yang membuat multipliers itu sering dikelilingi oleh orang-orang yang talentanya bagus, itu adalah karena mereka selalu berinvestasi terhadap pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya secara teoretik lewat ngirimin training gitu ya, suruh baca buku segala macam atau pendidikan, tapi terutama pada saat memanfaatkan teachable moment, yaitu ketika tim punya permasalahan yang sebenarnya mereka bisa pecahkan sendiri gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ya nggak dilepas begitu saja, ada yang namanya backup. Salah satu kelebihan ya seorang guru kan gini, bedanya apa sih guru ketika nyemplungin orang, muridnya, timnya untuk mengerjakan sesuatu dengan orang yang lepas tangan? Bedanya adalah seorang guru itu selalu menyiapkan namanya safety net. Ya, semacam jaring-jaring pengaman. Jadi dia menantang orang, nyelesain sendiri, dia kasih pancingan,
Tapi dia perhitungkan bahwa ini aman dan saya siap untuk membantu kalau ada apa-apa. Nah, itu namanya safety net ya. Nah, yang ketiga adalah holding people accountable, yaitu habis orang nyemplung, ngerjain, nyari solusi sendiri, mengeksekusi. Nah, seorang multiplier yang di investor tadi, selain dia berinvestasi pada pembelajaran, dia juga nagih ya, meminta pertanggungjawaban atas dua hal. Satu adalah atas proses yang harusnya dilakukan, skill-skill yang dilatih, perilaku-perilaku yang mesti dikerjakan, dan yang kedua adalah hasilnya, dampaknya. Nah, sehingga kemudian tim itu terbangun kapabilitasnya dan bisa mencapai hasil karena kapabilitas itu gitu. Nah, itu kurang lebih ya bedanya si micromanager sama di investor. Nah, sekarang latihannya gimana nih untuk menjadi seorang di investor tadi ya? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah latihan untuk give 51% of the vote. Ini sebuah ungkapan ya, saya juga awal mulanya nggak terlalu paham nih maksudnya apa. Tapi sebenarnya begini, jadi kan kalau kita misalnya ada di sebuah tim yang demokratis gitu ya, mengambil keputusan, kan kita pakai pemungutan suara tuh kan. Nah, pemungutan suara tuh kan bisa satu keputusan tuh dipilih oleh 10%, 20% gitu kan ya, sama lah kayak pilkada atau pilpres kan ada yang dapat suara cuman berapa 20%, 30%, maka sudah pemungutan suara ulang. Kapan berhentinya ya biasanya kalau 2 putaran kan kalau ada 51% baru kita bisa ambil keputusan. Nah, maksud dari ungkapan give 50% of the vote itu adalah seorang pemimpin itu kalau dia mau berinvestasi, sudah netapin sebuah target, sudah netapin panduan-panduannya, sudah ngajarin coachnya, maka biarkanlah tim itu mengerjakan, kasih kepercayaan untuk dia mengambil keputusan. Apapun keputusan yang dia ambil, saya dukung penuh. Jadi saya ngasih 51% vote. Jadi saya nggak akan mempertanyakan. Meskipun saya akan minta dia untuk mempertanggungjawabkan, dia untuk lapor. Tapi apapun ide dia, kasih kepercayaan, cemplungin. Nah, sebab kalau enggak, kita cuma kasih 50%, kasih 30%, kasih 20%, ya mereka tidak akan merasakan kesungguhan di dalam mengeksekusi. Karena toh, ya nanti kan juga diubah lagi sama bos kita. Terus juga diganti lagi keputusannya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, kan ada risiko bahwa kalau kita kasih 50%, 51% keputusan, ada risiko kan keputusan itu mungkin salah, nggak tepat situasinya berbeda. Nah, ini multiplier sudah menerima konsekuensi ini. Jadi bahwa ya memang akan ada hukum alam di mana orang tidak mesti berhasil langsung, ada gagal. Terus kalau itu terjadi gimana? Ya, pertama kita udah perhitungkan tadi ya, ada safety netnya, perhitungkan ini bukan hal yang benar-benar berisiko sama sekali. Sudah kita perhitungkan, biarkan itu terjadi, kesalahan terjadi. Kalau kita ngasih kepercayaan ke anak untuk latihan naik sepeda, kita tahu risikonya dia jatuh, luka. Tapi kalau misalnya ya naik sepedanya nih karena belum jago banget nih, ya ada di komplek, di jam yang nggak banyak mobil gitu, nggak berkendaraan, kemudian atau di lapangan, kita tahu bahwa akan ada kemungkinan jatuh, ada luka, tetapi kita tahu bahwa di seluka-lukanya dia ya nggak akan parah-parah amat lah gitu ya, karena dia pakai helm, mungkin pakai pengaman. Let it happen, kemudian bicarakan, diskusikan apa yang terjadi, apa pembelajarannya, kita bisa ngapain, lalu fokuslah ke next time. Jadi jangan mengungkit-ungkit terlalu banyak soal kesalahannya, fokuslah ke nextnya bisa improve apa. Nah, yang ketiga, ask for the fix. Maksudnya begini, jadi ini ada satu momentum bagus, momentum menarik di buku ini. Ketika Lee Wiseman tuh punya kesempatan magang di satu institusi yang di situ ada ahli namanya Carey Patterson. Carey Patterson ini salah satu penulis dari Crucial Conversation, ya Crucial Learning lah ya, influence segala macam. Nah, Carey Patterson ini orang yang kalau udah percaya sama orang tuh dia kasih kepercayaan aja. Nah, ada satu momen di mana si Lee Wiseman ini dikasih tugas untuk mengedit ya iklan gitu ya, draft training segala macam. Yang dia tuh bingung sama kalimat ini gitu ya. Ini aneh nih kalimatnya gitu ya. Sehingga dia bingung untuk ngoreksinya gimana. Dia cuman kasih
komentar lah mungkin dalam bahasa kita, kayaknya aneh ya kalimat ini gitu kan. Terus dia balikin ke Pak Gary Peterson. Pak Gary Petersonnya pas sudah baca gitu langsung segera nyamperin dia dengan muka yang serius gitu ya, tapi akhirnya sih bercanda sih. Serius dia bilang, apa nih maksudnya aneh? Ya kalimatnya aneh Pak. Jangan pernah bilang kalimat saya aneh kalau kamu nggak kasih ide memperbaikinya gimana. Nah ternyata gitu maksudnya ya. Jadi selalulah minta pada orang yang kita kasih kepercayaan itu, kalau ada problem, jangan cuma angkat problemnya, tapi usulan solusimu apa. Sekali lagi, ini tidak akan jalan kalau timnya emang belum mandiri, belum capable gitu ya. Atau di situasi darurat yang timnya lagi stres, lagi panik. Tapi di situasi ketika kita bisa mengembangkan tim kita sebenarnya ada potensinya, ini mungkin. Jadi jangan hanya bawa masalah, bawa juga solusinya gitu ya. Nah, yang keempat, ada kalanya kita itu mesti ngajak tim itu berdialog tadi ya, untuk ngasih ide juga karena tim kita mentok misalnya. Nah kalaupun seperti itu, kalaupun kita harus turun tangan sementara ngasih ide karena tim kita mentok, atau kita pengen bukain jalan, misalnya ada sebuah kasus kemudian kita ya semacam buka kelas gitu ya, ada flip chart, ada papan tulis, kita ngasih mereka idenya, jangan lupa untuk give it back. Maksudnya apa? Kembalikan pilihan itu kepada anggota tim kita. Jangan diambil lagi tadi jump in jump out tadi ya, jangan kita ambil lagi. Udah nih nggak bisa nih kita ambil lagi tanggung jawab. Jangan. Kalau sudah kita bimbing, maka ambillah keputusan itu, berikan lagi keputusan itu kepada tim kita sehingga mereka merasa bahwa oh ya ownership-nya tetap di kita nih, bukan di bos kita gitu. Nah, jadi sederhananya multipliers itu adalah orang yang memang mengambil waktu untuk berinvestasi. Investasi di apa? Di capability building. Kalau kita menerima bahwa yang namanya kepemimpinan itu berarti mencapai hasil melalui orang lain, maka konsekuensinya adalah kepemimpinan juga berarti memberdayakan orang lain supaya bisa mencapai hasilnya secara mandiri. Nah, sampai situ dulu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.